wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semua, sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang rasa syukur. Apakah tahu anak-anak ibu semua apa itu rasa syukur kepada teman-temannya? Baik, ibu akan menjelaskan sedikit apa itu tentang rasa syukur ini. Nah, sebelum kita masuki materi ini, ibu akan menanyakan kabar anak-anak ibu semua. Apakah kabar anak-anak ibu semuanya baik? Alhamdulillah semuanya baik dan sehat-sehat nampaknya anak-anak ibu semua dan ceria-ceria ya. Baiklah, sekarang kita untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, dari bab rasa syukur ini, tujuan dari materi ini akan tersampaikan kepada anak-anak ibu semua, yakni yang pertama, menunjukkan perilaku saling menasihati dan berbuat baik atau ihsan sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surat Luqman ayat 13-14 sampai hadis terkaitnya. Yang kedua, menganalisis Al-Quran Surat Luqman ayat 13-14 serta hadis-hadis tentang saling menasihati dan berbuat baik atau ihsan. Yang ketiga, membaca Al-Quran Surat Luqman 13-14 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Luqman 13-14 dengan secara lancar. Baiklah, kita masuk pada yang pertama atau bagian A-nya, lafaz Al-Quran Surat Luqman. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang Surat Luqman, merupakan salah satu surat yang terkenal dalam Al-Quran. Surat yang ke-31 ini termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 34 ayat. Surat ini memberi pelajaran berharga bagi kita bahwasanya kita harus menyayangi dan menghormati kedua orang tua kita, terutama ibu. Berikut Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 13-14. Ayo anak-anak ibu semua kita buka Al-Quran Surat yang ke-31 ayat 13-14. Mari kita membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa yu'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak semua, itulah tadi pembacaan surat Al-Luqman kita secara bersama-sama. Marilah kita membaca artinya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua bapaknya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua bapakmu. Hanya kepada kulah kembalimu." Al-Quran Surat Luqman 31 ayat 13-14. Baiklah, itulah tentang terjemahan dan lafaz yang kita baca bersama-sama. Baiklah, ibu akan salah satu hadis tentang larangan menyekutukan Allah itu bagaimana. Baiklah, ini salah satu hadis yang ibu dapatkan dari salah satu buku. Al-lamma nazalat wallazi umanu wa lam yalbisu imanuhum bizulm. Qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yuslim fa anzalallahu azza wa jalla inna syirka la zulmu azim. Radhiyallahu Baqarah.
Artinya, ketika turun ayat, orang-orang yang beriman tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, siapakah di antara kami yang tidak berbuat zalim? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah anak ibu, menghafalkan Al-Quran. Sesungguhnya manusia itu harus menghafal Al-Quran. Walaupun udah besar, walaupun masih terbata-bata, tapi yakinlah kepada anak ibu semua, jangan ditutup Al-Qurannya. Coba menghafazkan Al-Quran tiap subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Semoga surah Al-Luqman ini bisa kita hafalkan secara bersama-sama dan artinya juga kita bisa maksud dan makna tujuan artinya ini apa. Baiklah anak ibu semua, hanya itu yang bisa ibu sampaikan kepada materi yang ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.